بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan perintah-Nya, mengawali hari kita dengan beribadah bermunajat kepada-Nya serta menyisihkan waktu kita untuk sejenak duduk bertolabul ilmi, berbekal diri dengan ilmu syar'i yang itu tujuannya untuk kebaikan ibadah kita di kemudian hari. Semoga ini semuanya menjadi amal saleh kita di hadapan Allah dan membawa keberkahan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah hal yang telah diketahui bersama, InsyaAllah kurang dari 1 bulan kita akan masuki bulan Ramadan. Kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan keberkahan, tetapi tidak semua manusia memandangnya. Ada banyak tipe manusia memandang bulan Ramadan. Orang yang beriman memandang bulan Ramadan seperti sebuah hadiah yang diberikan, sehingga dia bergembira dan kedatangannya, menyambutnya dengan sukacita, mengisinya dengan ibadah yang beraneka ragam karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ampunannya, dia mengharapkan keselamatan melaluinya, dan dia mengharapkan pula doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Dia senang dengan ibadah-ibadah yang ada dalamnya. Sebaliknya, orang-orang yang awam dengan bulan Ramadan cenderung sakit hati. Kalimat yang sering muncul adalah puasa lagi, puasa lagi, puasa maneh. Ya. Kayak berat melaksanakannya, kayak beban yang gak bisa dihindari. Ini orang-orang yang kerdil hatinya, orang-orang yang tidak bisa memandang kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Baginya puasa itu menyulitkan, baginya tarawih itu menyulitkan, baginya tadarus itu mengganggu dan semacamnya, apalagi zakat. Ya. Dengan setumpuk kewajiban-kewajiban itu, orang yang hatinya kerdil memandang Ramadan sebagai sebuah beban. Ya. Ada pula orang yang ketika Ramadan datang, bukan kemudian esensi ibadah yang dipikirkannya, tetapi esensi estetika, euforia, pernak-pernik Ramadan. Ya. Cari kulineran, malam suka melean, siang kerjaannya turu. Wah, ini bener. Apalagi kalau model-model kampung kayak gini, habis tarawih mungkin tadarus sebentar, kemudian mojok kampung gelar tikar, main kartu sampai subuh, main catur. Ya, benar. Sebagian orang lain lagi mengatakan pada istrinya, "Bok, gak usah masak." Apa nang masjid full, takjilan melimpah. Itu yang ada. Ya, itu yang ada. Padahal Ramadan tidak bisa dipandang dengan sisi zahir.
harus dipandang dengan sisi batin. Artinya apa yang ada di balik dari semua kewajiban-kewajiban itu. Lah di sini kita kumpul untuk belajar tentangnya, untuk berilmu tentangnya. Sesuatu kalau nggak diilmui itu kadang-kadang kita salah kaprah, salah paham, cenderung memiliki pandangan yang berbeda. Bener kata pepatah, an-nasu aduwwu ma jahilu. Menungso kuwi musune gobloke dhewe. Ngapunten niki ya. Apa yang enggak dia tahu dia musuhi. Ora ono iku kok ngono macam-macam ae. Padahal ada. Iki poso kok model kok ngene. Opo? Manungsa kuwi musuh terhadap apa yang dia tidak tahu. Makanya supaya kita enggak jadi musuh, ayo berilmu. Nah, ini. Dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Alaikum bil ilmi fa innakum la tadru mata taftaqiruna ilaihi." Kalian harus punya ilmu karena kalian enggak tahu kapan kalian butuh ilmu itu. Kata orang berbekal payung sebelum hujan. Ya ini dia. Ya, alhamdulillah kita semuanya duduk di sini. Mudah-mudahan ini majelis yang berkah insyaallah taala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan, "Atakum Ramadan." Telah datang bulan Ramadan kepada kalian semuanya. Syahrul barakah. Dia adalah bulan keberkahan. Yaghshakumullahu fi. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kalian semuanya, merangkul kalian semuanya, memeluk, yaghshakum. Ya. Sehingga fayunazzilur rahmah. Allah pun menurunkan, mencurahkan kasih sayangnya. Wa yakhuttul khataya. Di bulan itu Allah mengampuni dosa para hamba-hambanya. Wa yastajibu fi du'a. Bahkan Allah juga mengabulkan doa para hambanya. Bayangkan, rahmat turun, dosa diampuni, doa dikabulkan. Ya, ini bulan Ramadan ini. Ya, dengan keistimewaan ini kata Rasulullah, yanzurullahu ila tanafusi amalikum. Allah ingin melihat perlombaan amal soleh kalian, tanafus. Wa yubahi bikum malaikatahu. Tidak hanya itu, Allah pun juga akan membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Malaikat itu ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat mengatakan, ya, apa namanya? Qalu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 31 kalau enggak salah itu. Ya. Kata Allah, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kata para malaikat, ya Allah, buat apa? Apakah engkau menjadikan di muka bumi ini kaum-kaum yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan, sedangkan kami para malaikat terus bertasbih pada engkau. Nah, ketika datang bulan Ramadan ini, hamba-hamba itu berlomba-lomba dengan amal saleh. Kata Rasulullah, wa yubahi bikum malaikatahu. Allah akan membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Seakan-akan Allah mengatakan, lihat di sana ada hambaku berpuasa. Yang di sana lagi mereka salat tarawih. Yang di sana lagi mereka baca Al-Quran. Yang di sana lagi mereka bersedekah. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa'arullaha min anfusikumul khairah. Perlihatkanlah dari diri kalian kepada Allah berbagai macam amal saleh. Fa inna syaqiyya, sungguh orang yang celaka itu adalah man hurima fihi rahmatullah, adalah orang yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwan. Ya, jadi dia bulan perlombaan. Sayembaranya jelas. Perlombaannya jelas. Dan terakhir Rasulullah mengancam orang yang celaka
adalah orang yang tatkala dia menemui bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Artinya apa? Dia tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk ibadah, untuk meningkatkan takwa dan semacamnya. Dia hanya sibuk dengan dunianya. Rugi dia, naudzubillah min dzalik. Sama. Ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira apa amal soleh yang bisa kita munculkan di bulan Ramadan itu? Jawabannya banyak. Kita hanya akan sebutkan beberapa saja, karena waktu pula yang akan membatasi kita. Kalau ditengok amalan di bulan Ramadan itu secara umum, ada amalan yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang wajib yang jelas apa? Ya, puasa. Yang kedua apa? Zakat. Amalan-amalan sunnah yang lainnya namun dikuatkan seperti sholat, ya, baca Al-Quran, bersedekah, ya. Ini di sana ada amalan puasa, ada amalan sholat tarawih, ada amalan baca Al-Quran, ada amalan bersedekah, ada amalan iktikaf. Bahkan ada pula amalan haji dan umrah. Ada kata dibuka itu banjir itu Masjidil Haram. Gak peduli orang dengan namanya corona, tidak peduli. Ya. Sudah mau berangkat tutup lagi, mau berangkat tutup lagi. Orang-orang yang mereka rindu Ramadan sudah, tutup lagi sampai hari Id. Ya sudah. Ya. Nah, itu di antara amal-amalannya. Nah, kita bicara tentang puasanya dulu. Ada apa dengan puasa ini yang merupakan amal wajib dan dia adalah amal utama di bulan Ramadan? Kalau dikatakan apa dalilnya Ramadan itu puasa? Loh, jelas dalilnya di Ramadan itu puasa. Pertama ayat, yang kedua hadis. Kalau kita bicara dalam surah dalam Al-Qur'an tentang puasa, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan sampai 185. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini ayat, 3 ayat yang berbicara tentang puasa. Ya. Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan bulan turunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut adalah dia puasa. Ini ayat. Hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Dari Ibnu Umar. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama 2 kalimat syahadat. Kedua wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ketiga wa itiz zakat. Keempat wa shaumi Ramadan. Rasul menyebutkan puasa Ramadan. Artinya kalau Ramadan puasa. Ya, yang kelima hajjul baiti, haji di Baitullah. Nah, oke. Itu diantara dalil-dalilnya. Puasa itu wajib dan letaknya di bulan Ramadan. Sekarang kita lihat lagi, bagaimana kita menjalankan puasa itu. Menjalankan puasa itu ada syarat, ada rukun. Apa syaratnya? Syarat itu adalah perkara yang harus dipenuhi sebelum amalan itu jalankan. Rukun itu adalah perkara yang harus dipenuhi di saat amalan itu dijalankan. Nah, syaratnya dulu, ketika orang mau melaksanakan ibadah puasa, ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia seorang muslim. Kedua, dia seorang yang berakal. Ketiga, dia seorang yang baligh. Keempat, dia seorang yang sehat. Kelima, dia seorang yang
mukim. Keenam, dia adalah orang yang bersih dari nifas dan haid. Ini bagi wanita. Syarat keenam ini khusus wanita. Ya. Dikatakan muslim, artinya kalau orang itu puasa ingin berpahala, dia harus Islam dulu. Dikatakan berakal, artinya puasa ini wajib bagi orang yang muslim dan berakal. Wajib. Selama dia muslim, dia berakal, wajib. Ustaz, bagaimana dengan orang yang gila? Gak wajib. Bagaimana dengan orang yang pikun? Gak wajib. Ya, gak wajib. Walaupun dia sehat, pikun dia. Dan ini biasanya terjadi pada kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, bilangnya aku poso hari ini. Jembah, sejam kemudian di panganan nih. Jeluk mangan. Ini. Yes, biasa sudah. Kalau dia puasa jangan biarkan puasa. Kalau kemudian bisa makan, kasih aja. Ya. Itu biasa. Lah, kemudian balik. Balik ini artinya dia adalah menginjak usia ketika syarat jalan. Setiap anak yang balik, ya, maka dia terkena kewajiban puasa. Dia muslim, dia berakal, belum balik, gak wajib. Selain balik, ada yang namanya sehat. Artinya seorang muslim berakal, balik, sehat, wajib puasa. Bagaimana kalau sakit? Tunda puasanya. Bagaimana kalau seandainya sakitnya itu menahun? Artinya sakitnya tidak bisa sembuh. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh. Mah akut. Ya. Ini vonis dokter tentunya. Ya. Bahkan nggak wajib puasa. Nggak wajib puasa. Dilihat sakitnya, apakah sakitnya ini memiliki dampak waktu yang panjang sehingga sulit untuk dibayar puasanya itu dengan qadha ketika dia sudah dalam tempo 1 tahun. Kalau sulitnya sudah fidyah namanya, menggantinya. Kalau ternyata bisa diganti di waktu selama sebelum waktu 1 tahun, maka qadha. Ya, makanya Abdullah bin Abbas menggolongkan orang yang sepuh. Ya, menggolongkan pula wanita yang hamil, menggolongkan pula wanita yang menyusui seperti kelompok ini. Apa itu? Sebagai kelompok yang tidak sehat atau yang kurang sehat. Bagaimana mereka menjalankan puasanya? Enggak puasa. Terus bagaimana? Apa qadha? Tidak. Yaitu fidyah. Musafir. Nah, syaratnya lagi seorang mukim. Artinya seorang muslim bila dia berakal, balik, sehat, mukim. Artinya mukim dia gak kemana-mana, dia di kotanya, maka wajib berpuasa. Bagaimana kalau dia musafir? Gak wajib. Bagaimana di sana yang mau berpuasa? Silakan. Hukum asalnya dia diperbolehkan tubuh buka. Tapi kalau dia mau bertahan, ya silakan, tidak ada apa. Selama itu gak mengganggu kesehatannya, gak ada masalah. Nah, ada kata dia gak berpuasa, apa kemudian ininya? Kompensasinya qadha, mengganti puasa di hari yang lain, bukan kemudian bayar fidyah. Tidak. Nah, kemudian perempuan, puasa ini wajib bagi mereka selain di masyarakat tadi harus syarat bersih atau suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ya, Ustaz, bagaimana seandainya perempuan ini suci kemudian datang haidnya jam 5 sore atau 5 menit sebelum mancing buka? Aduh, emane orang gitu. Tidak bisa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 10 amsalha. Ini hadis dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, setiap anak manusia amalnya itu untuk dia. Al-hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 pahala, 10 kali lipat. Sampai balasan itu pahalanya 700 kali lipat. Mau sedekah pahalanya 10 kali lipat sampai 700. Ya, amal-amalnya demikian juga. Kata Rasulullah SAW, illa siyam. Kata Allah SWT, illa siyam. Allah mengatakan kecuali puasa.
Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya semata-mata demi aku. Siang-siang mau ngumpulin, oh puasa kasih dong. Ya. Allah ngasih reward besar salah itu. Ya. Hampir lupa minum, astagfirullahaladzim. Haus sekali dia, astagfirullah, tak boleh, aku sedang puasa. Allah ngasih reward luar biasa di situ. Ya, Allah ngasih reward yang luar biasa di situ. Ya, nah ini. Jadi jangan kemudian, aduh emang enggak. Ada nilai tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika haid itu datang saat kita menjalankan puasa, maka ketika haid datang langsung buka. Kalau usah nunggu maghrib. Loh, sampai nggak buka, ngkuai sekalian maghrib. Loh, nggak boleh puasa. Bukti nggak puasa itu harus minum, itu batas minimalnya. Atau makan mencuil, sesuatu nyicipi. Itu untuk menunjukkan bahwasanya dia nggak puasa. Nah, sekarang setelah kita bahas syarat, ada perkara yang sifatnya rukun. Apa itu rukunnya puasa? Ya, rukunnya puasa itu 2. Rukunnya puasa 2. Lah, apa saja rukunnya itu? Pertama niat. Yang kedua mencegah diri dari yang membatalkan puasa. Ini rukunnya itu satu niat, satunya mencegah diri dari hal yang membatasi puasa. Definisi ini lebih universal daripada kita mengatakan rukun pertama itu niat, rukun kedua tidak makan dan tidak minum. Ya keliru. Karena puasa nggak hanya makan dan nggak hanya kemudian puasa dari makan, puasa dari minum. Enggak. Dia tuh puasa dari segala hal yang mendatangkan murkanya Allah. Puasa dari perkara maksiat. Artinya tidak makan, tidak minum dan tidak menyentuh perkara-perkara dianggap maksiat oleh Allah Ta'ala. Ini. Ya. Berbicara masalah niat ini Allah sudah mengatakan di dalam surah Al-Bayyinah ke-5 agar setiap amalan kita ini benar-benar tulus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah melainkan agar supaya mereka mengikhlaskan ibadahnya karena Allah semata. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang lurus. Ikhlas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu muncul karena ada orang niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan semua apa yang dilakukan oleh manusia itu nilainya tergantung pada niatnya. Nilainya bergantung pada niatnya. Itu. Nah, maka tentu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penting kita untuk menjadikan niat ini semata-mata karena Allah. Karena ucapan Rasulullah wa innamal likulli imrin ma nawa, semuanya manusia itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini berarti baik buruknya amal tergantung niat. Dibalas dengan baik atau dengan pahala amal itu atau tidak tergantung niat. Pelakunya mendapatkan surga dan neraka tergantung niat. Ini salah satunya. Ya. Makanya niatkan karena baik, karena ikhlas. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah kapan niat ini kita harus gunakan? Kapan kita niat ini kita gunakan? Artinya punya niat untuk puasa besok. Nah, itu. Niat ini harus ada. Paling lambat diucapkan adalah sebelum azan subuh di awal bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bergantiannya kan sore. Ada hilal yang muncul enggak? Oh ada hilal, ya wes hari baru. Sekarang hari baru. Oh enggak ada hilal yang muncul, ya sudah. Ya. Nah. Ketika hilal muncul, maka seorang muslim harus memberikan niat dalam dirinya. Besok saya puasa. Besok saya puasa. Ya. Batas terakhirnya sebelum azan subuh. Maka orang yang kerinan,
Orang yang bangunnya kesiangan, dia nggak punya niat malam harinya, hari itu kemudian dia mau puasa, nggak bisa. Ini bukan puasa sunnah. Rasulullah kalau pulang ke rumah ada makanan, kata saya nggak ada ya Rasulullah. Ya aku puasa. Aku puasa. Ya. Nah, jadi puasa Ramadan ini niatnya harus datang sebelum subuh. Bagaimana lafaz niatnya nggak perlu. Yang penting Anda memiliki niat dalam hati. Puasa sahurnya orang itu sudah menunjukkan dia akan puasa besok. Nah, tentang masalah sebelum subuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, "Man lam yajma' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak mengumpulkan niat di waktu pagi, tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada niat, artinya nggak ada puasa. Beda dengan puasa sunnah. Ini penting ini, Pak. Puasa wajib itu harus ada di saat kita ini memasuki perubahan hari. Ya. Harus ada. Nah, di sini pelajaran buat kita yang akan safar. Ketika kita akan safar, jangan kemudian kita mengatakan, besok nggak puasa aku. Jangan. Karena ketika besok nggak puasa, lalu kemudian waktu pagi itu setelah subuh, walaupun kita belum makan belum minum, datang berita bahwasanya safar itu nggak jadi hari itu. Anda mau niat nggak bisa, mau puasa nggak bisa, Anda sudah membatalkan malamnya. Tetap niatkan puasa, masalah nanti itu berangkat atau tidak, apa katanya nanti. Ya. Tapi syarat untuk menjalankan puasa kita dapatkan. Ini keistimewaan. Ya, ini keistimewaan. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang disebutkan yang kedua, al-imsak wal mufattirat min tulil fajr ila ghurubi syamsi, adalah mencegah diri dari perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya sampai tenggelamnya matahari. Apa saja perkara yang membatalkan puasa itu? Pertama, makan. Kedua, minum. Ketiga, muntah sengaja. Keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Atau kelima, apa? Jima. Orang yang makan, orang yang minum, batal puasanya kalau sengaja. Bagaimana kalau puasanya kalau dia makan minum nggak tidak sengaja, tidak batal. Ustaz, dua piring dia makan, walaupun 5 piring, ya, walaupun minumnya 3 piring, itu 3 piring, 3 gelas. Kalau benar-benar lupa, ya sudah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Tirmizi, "Man nasiya wa huwa shaim." Siapa orangnya yang dia lupa padahal dia sedang puasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu. Adalah dia tetap merampungkan puasanya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala wasaqahu, karena Allah sengaja ngasih makan, ngasih minum dia. Ini namanya rezeki, Pak. Dan ini hikmah, rezeki itu gak akan mungkin pindah. Walaupun orang itu terhalang dirinya, dia memproteksi dirinya, katakanlah dengan puasa, tapi Allah menakdirkan sekarang hari ini jam sekian di tempat ini dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan minuman, maka orang itu akan mendapatkannya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah ketahui, dengan cara yang Allah bisa. Apa itu? Dilupakan Allah Ta'ala. Dilupakan. Baik. Yang kedua, muntah dengan sengaja.
Tentunya pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya dia itu memuntahkan sesuatu di dalam perutnya, batal. Kalau sekedar muntah karena keadaan nggak batal, tapi kalau muntah sengaja, ini berarti dia telah batal puasanya. Contoh, orang berpuasa, dia mencium bau. Baunya busuk sekali, tidak enak. Sampai membuat dia pening, perutnya pun mual, muntah, enggak batal puasanya. Ya, enggak batal. Lah, ada orang lagi memuntahkan sesuatu dari perutnya, batal puasanya. Contoh, wudhu kumur-kumur. Gak ada niat yang ngelek, gak ada niatan. Anak yakin semua orang wudhu gak akan mungkin ngelek. Ya. Gak ada puasa sapi, jeluk kalau ngelek karena gak ada. Ya, itu narik cili sudah belum balik diambu insyaallah. Kita gak akan mungkin seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Kita sadarlah masalah ini. Lah, bagaimana dengan orang yang muntah dengan sengaja? Nah, niat muntahnya ini, katakan dia wudhu kumur-kumur, ternyata sebagian air itu walaupun sedikit kapasitasnya masuk ke kerongkongan tanpa sengaja. Ya sudah, kalau memang sudah masuk ke kerongkongan tanpa sengaja ya sudah. Jangan kemudian kita pukul-pukul perut kita untuk keluarkan. Ini namanya istaqa'ah. Kita muntah dengan sengaja. Kata Rasulullah SAW, man dzara'ahul qai falaysa 'alaihi qada. Siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, artinya dia dalam kondisi yang kemudian mendatangkan muntah, ya, maka enggak ada qada buat dia, enggak ada pengganti. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa yang sengaja ingin muntah dengan sengaja, maka adalah dia mengganti puasanya dari yang lain. Ya, ini dia. Kemudian tentang masalah jima. Nah, jima. Ya, siang hari kumpul misalkan, kayak nggak ada waktu. Siang hari kumpul, suami nyerang istrinya. Ya, terjadi hubungan. Dalam hal ini batal puasanya, bahkan dia mendapatkan apa? Hukuman ngasih minum, masih makan berapa? 60 fakir miskin. Dia dapat hukuman itu. 60 fakir miskin harus dia ini. Lah, para jemaah sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Ini denda ya. Denda. Jima itu batal puasanya pas kena denda. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa 2 bulan berturut-turut, apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Ini 1 hari yang tinggalkan gara-gara ingin kumpul dengan istrinya. Makanya ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya saat saya puasa? Kata Rasulullah, nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian ada orang tua yang mungkin seperti yang hadir-hadir ini misalkan. Ya, seperti yang hadir-hadir ini. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak kita puasa itu mencium istri? Kata Rasulullah, boleh. Yang hadir tercengang, tadi yang datang nggak boleh. Sekarang ada yang datang boleh. Kata Rasulullah, yang tadi anak muda. Kalau aku mengatakan boleh, jebol. Ya. Padahal cuma cipiki. Ya, kalau aku katakan boleh, dia nggak hanya terima cipiki, lebih dari itu, maka aku katakan tidak boleh. Dia kurang bisa mengontrol diri. Yang kedua, yang datang orang tua. Ya. Tak lihat, tak mungkin dia ngelonjak sampai ke situ. Paling-paling cipiki selesai. Ya. Nggak gampang kesetrum. Seperti itu. Nah, intinya adalah di sini Rasulullah SAW
Karena khawatir terjadinya musibah pada masalah jima ini di saat puasa, maka pintu menjurus kepadanya ditutup jauh-jauh. Mencium aja nggak boleh, nggak boleh. Ya, apalagi siang-siang tidur satu ranjang, mendingan nggak usah. Ya, mungkin satu tidur di sofa, yang satu tidur di dalam kamar gitu loh. Kalau mungkin lagi liburan, ya. Kalau dalam kamar, yang satu di ranjang, satu di lantai, begitu. Ya. Karena apa? Khawatir ini. Ya, taib. Ini di antara fikihnya. Sekarang bagaimana keutamaannya? Ternyata ini bahasnya cuma poso tok iso ini. Baik, tidak apa-apa ya. Saya akan berikan cuplikan-cuplikan aja. Nah, sekarang puasa, Ustaz, kalau seperti itu puasanya, fadilahnya apa sih? Kapunten biasanya menungso niku nek kon kerja piro lak ngono. Nggih mboten? Nah, sampai ono istilah wani piro. Allah Maha tahu tentang kondisi manusia ini. Allah Maha tahu. Ya, disuruh poso, wis ya, poso. Nah, apa keutamaannya? Pertama, ya, keutamaan puasa itu kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini dia. Melalui puasa diberi oleh Allah anugerah takwa. Tapi takwa itu bukan apa namanya tulisan, Pak, bukan pengakuan. Takwa itu karakter. Ya, di sini yang kemudian saya ingin tanya pada pribadi kita masing-masing. Poso sudah sekian kali, wis takwa tak awake dhewe iki? Ya. Sudah takwa tak awake dhewe iki? Kalau belum, ya berarti ada yang salah dengan puasa kita. Orang awam itu puasanya, maaf ya, biasanya puasanya cuma gak makan gak minum, lambene raposo, motone raposo, ya, kupingnya raposo, bener niki, tangan sikile ora poso. Padahal kata para ulama, ya, fala taj'alu yawma saumikum wa yawma fitrikum sawa. Jangan sekali-kali Anda jadikan hari puasa Anda dan hari Anda tidak puasa sama. Jangan sekali-kali. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar. Jadi kalau kita bicara puasa itu ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, puasanya batal sudah. Ganti, rusak kok. Makan, minum dan tadi dulu itu membatalkan puasa. Ada perkara yang membatalkan pahalanya puasa, padahal pahalanya luar biasa. Nanti kita akan ketahui pahalanya ini. Puasanya nggak disuruh ganti, tapi nggak dikasih bayaran. Gelem nggak kerja nggak dibayar? Gelem nggak kerja nggak dibayar? Iya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apalagi kerjane wis sekian tahun. Sing umur 15 tahun, sing umur 50 tahun, nek dihitung untuk 15 piro? 35 tahun kerja. Ya, gak dibayar sama Allah Ta'ala. Udah blok. Takwanya gak muncul. Takwanya ini yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ini loh. Takwanya ini diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Lah, Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Dari apa? Yastajinnu bihal abdu minan nar. Ini hadis Muslim. Yang puasa itu perisai yang akan dijadikan oleh setiap orang muslim yang berpuasa untuk membentengi dirinya dari siksa api neraka. Loh kok bisa Ustaz puasa itu junnah? Iya. Karena sebenarnya puasa itu junnah dari amalan-amalan yang buruk. Makanya
pemuda yang enggak bisa nikah. Apa kata Rasulullah? Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa inna lahu bija. Siapa yang enggak sanggup nikah, ake-ake poso. Karena itu menjadi perisai. Nek poso, kata Rasulullah SAW dalam Bukhari, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Kalau kalian berpuasa di harinya, jangan ngomong omongan yang kotor, jangan berbuat fasik, jangan kemudian bertindak tanduk masa bodoh. Lihat ini. Jangan ngomong kotor, jangan berbuat fasik, berbuat maksiat, dan jangan masa bodoh. Masa bodoh aja nggak boleh. Orang kalau puasa kadang-kadang malas-malesan. Kerja ditinggalkan, ditegur, loh kok gak dikerja no? Kok gak diposo ta? Seakan mencari pembenaran. Nah bener ini. Iya bener. Puasa itu justru kita berlomba-lomba. Di zaman Rasulullah puasa malah perang Badar. Kita enggak. Waktu puasa malah ngiyup di bawah AC. Bener ini. Wes nyupe main game lagi. Dikira baca Quran khusyuk, ternyata game. Allahu Akbar. Ya, itu. Makanya puasa junnah. Jadikan puasa ini junnah. Allah SWT orang yang menjadikan puasa ini junnah, betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebuah hadis lagi. Diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu nar sab'ina kharifan." Tidak ada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjadikan dengan puasanya tersebut apa? Allah jauhkan wajahnya dari hisab neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari. Tapi ingat, maknanya fi sabilillah, bukan karepe dhewe. Puasa fi sabilillah itu niatnya karena Allah, pelaksanaannya sesuai dengan syariat Allah. Bukan cuma mencegah dari makan dan minum, enggak. Tapi juga semua anggota tubuh ini puasa. Itu namanya fisabilillah. Satu harinya dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Esok bayang enggak? Esok bayang. Tak kasih hadis Tirmidzi. Hadis Tirmidzi kata Rasulullah SAW, "Man sama yauman fi sabilillah." Siapa yang berpuasa satu hari jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khaddaqan kama bainas samai wal ard. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jadikan untuk orang yang berpuasa tersebut yang satu hari di jalan Allah, catat, di jalan Allah, Allah akan jadikan dengan puasa tersebut sebuah parit pemisah yang memisahkan dia dari neraka. Seberapa paritnya? 1 meter tak? Enggak. Kama bainas samai wal ard, yang luasnya parit ini seperti langit dan bumi. Itu mungkin 70 tahun perjalanan. Ya, dijelaskan dengan hadis ini. Seperti langit dan bumi. Kira-kira kerasa enggak panasnya? Hendak. Ya. Dengan puasa tersebut. Belum lagi ketika orang itu berpuasa, ya maaf, untuk memasukinya ada pintu babur rayyan namanya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu babur rayyan. Sungguh surga itu punya pintu khusus namanya babur rayyan. Li ahli siyam, dijadikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa. Ya. Dijadikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa. Ketika di kiamat nanti dikatakan, "Aina shaimun?" Mana orang-orang yang dipuasa itu? Semuanya bangkit. Semua berdiri. Yang suka puasa, yang puasanya benar-benar fisabilillah, itu berdiri. Masuk, semuanya masuk. Pintunya khusus, babur rayyan. Ya, babur rayyan. Saya tidak tahu gimana bentuknya babur rayyan ini. Ya. Kalau sudah masuk semuanya ditutup. Gak ada yang masuk lagi kecuali mereka. Saya tidak tahu apa namanya babur rayyan ini. Ya. Yang jelas dia khusus babur rayyan. Apakah babur rayyan diambil dari kata rawiya yarwa? Saya nggak tahu. Kalau rawiya yarwa itu artinya seger. Artinya pintu itu seger. Apakah itu? Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kok bayangkan apakah ini ya rawiya yarwa ini ya yang artinya seger. Pernah Anda dari luar panas, kemudian masuk ruangan gedung, pintunya terbuka. Tapi ketika masuk ada angin yang nyembur, yang sejuk, blus.
Sehingga hawa luar sama hawa dalam beda. Karena angin ini. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Ya. Bayang nek sur luwe Kak. Ya, luwe. Allah itu punya 100 rahmat. 99 taruh di surga. 1 ditaruh di dunia yang terbagi dengan semuanya ini. Ya. Kira-kira nek sing koyo ngono mau mlebu kantor koyo ngono, nek Babu Royan ki kira-kira piye? Gak iso dibayangno. Ya. Gak iso dibayangno. Bener. Ya. Ini keistimewaannya bagi orang yang berpuasa. Nah, makanya jalankan puasa dengan benar. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orangnya yang dia berpuasa bulan Ramadan, motivasinya iman. Kalau sudah iman itu senang, bukan sumpek. Sampai muslim enggak? Muslim, sumpek enggak muslim? Sumpek aku, ya berarti munafik kan. Ya. Ya. Kalau sudah iman itu senang, cinta. Iman itu senang, cinta, gitu loh. Enggak ada beban. Malah senang, gembira. Karena apa? Ini panggilan iman. Kata Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan." Siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan karena panggilan imannya, artinya cinta, suka dan ikhlas, ya. Gembira. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapat power. Apa powernya? Diampuni dosa-dosa yang lalu. Oke, ini puasa. Tarawih ini. Gimana tarawihnya? Saya bacakan dari sini saja. Beliau Bukhari Muslim juga. Man qama Ramadhana, mirip hadisnya. Man qama, kalau dari soma, sekarang qama. Siapa yang melaksanakan salat Ramadan, tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, motivasi salatnya dia iman, seneng, ya, tanpa beban, gembira, wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia mendapatkan kesempatan pula untuk diampuni dosa yang lalu. Tambahan power lagi nih, subhanallah, ya. Makanya kalau kemudian udah puasa, kemudian tarawih, jangan kemudian cari mana yang Valentino Rossi. Ya. Caranya lebih jauh, tapi kecepatannya lebih dari 100 kilo per jam. Tak tahu tuh maknanya apa enggak. Lokbar. Anda ya. Salat ini bener, wallahi. Tuh maknanya. Rasulullah pernah di masjid lihat ada orang salatnya cepat, disuruh balik salat kau belum salat. Sampai yang 3. Ya Rasulullah, aku gak tahu lagi kecuali ini. Kalau kau sholat tumak nina, mudah-mudahan ini tumak nina di sini. Tumak nina nggih? Tumak nina. Ojo kemudian kayak suwine. Imanan wa ihtisaban. Sampai iman apa ndak? Ihtisab ndak. Yang penting tumak nina. Walaupun pendek-pendek sholatnya, yang penting tumak nina. Pendek-pendek tak apa-apa. Yang penting tumak nina. Nah, ini. Baik, saya tambahkan lagi satu. Bacaan Qur'annya jelas harus utuh. Ada satu hal yang mungkin perlu untuk kemudian kita ingin saya sampaikan di sini. Ngasih buka orang puasa. Ada kebiasaan kaum muslimin, betul, cari kulineran. Engko nang masjid gini enak bukuane. Cuk, nunggu kono yuk enak yuk. Ikhwan, mana lomba kita? Kita ini selalu jadi objek, gak mau jadi subjek. Kita hanya kata orang ada mengatakan sumbu pendek. Ini pikiran pendek. Anda cuma melihat apa yang di depan Anda, gak melihat belakangnya. Hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Man fattara fihi saiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa. Lihat, pertama, kana lahu maghfiratan min dzunubi, itu menjadi ampunan untuk dosanya. Tambahan power lagi. Puasanya power, sholatnya power, ngasih makan juga power untuk menghapuskan dosa. Yang kedua, wa itqu raqabati minan nar, dia akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Coba. Yang ketiga ini bonusnya luar biasa. Wa kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un.
dia akan mendapatkan pahala puasa seperti pahala mereka, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Misalkan saya punya 10 butir kurma. Rek, ayo rek. Ini anak 10 rek. Siji ya. Saya 1. Monggo, situ. Songo. Selain 2 yang saya dapatkan, ampunan dosa, lindungan dari neraka, saya dapat pahala puasa saya berapa? 10. Saya dan kemudian dapat tambahan dari 9 orang. Dengar hadis ini, seorang sahabat protes pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa kulluna man yajidu ma yuftiru bis-shaimah." Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mendapatkan kelebihan rezeki sehingga bisa dipakai untuk memberikan buka kepada orang yang sedang berbuka puasa. Lihat kata-kata Rasulullah SAW ini. Lihat. Dan saya enggak yakin di sini enggak mampu. Ya. Lihat. Ya, tinggalannya digilir aja, dijedot. Lihat kata Rasulullah. Yu'tillahu hadha thawaba. Allah ngasih pahala seperti ini. Liman fattara sa'iman, kepada orang yang ngasih buka puasa. Ala madzaqqati labanin, walaupun cuma ngicipi susu. Enak cak. Suwenya nggih, monggo. Ada kadang-kadang corona dari congor ke congor mungkin. Ya. Andai kata. Tapi anda kan mungkin kecil-kecil. Ya. Ala madzaqqati labanin. Gak punya, gak duit susu, ya sudah wis. Au tamratin, walaupun cuma bisa ngasih sebutir korma. Gak punya, gak duit kurma, gak punya, jangan mau kalah. Au jur'atin min ma'in, Allah pun ngasih pahala seperti ini kepada orang yang ngasih buka puasa, walaupun cuma seteguk air putih biasa. Jur'atin ma'in. Gak duit tak, nemen. Nemen, wallah nemen. Karena saya enggak mungkin enggak ada, pasti. Bahkan kata Rasulullah, "Wa man saqa sa'iman, saqallahu min haudi." Siapa yang memberikan minum kepada orang berbuka puasa, Allah akan berikan minum di telagaku. Yang sekali diminum tidak akan haus selama-lamanya. Gak mau. Terlalu. Terakhir, nah, kayak sekarang ini. Ini ada, alhamdulillah ada salat syuruk. Gunakan juga di Ramadan. Ya. Dalam hadis Tirmidzi dari Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah. Ini di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah. Setelah ini kalau mungkin masih ada wudu, jangan keluar dulu. Laksanakan dari sini. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah banyak. Bisa zikir pagi ya, atau baca Quran, atau dia mendengarkan tausiah. Zikir yang jelas ya. Hatta tatlu'a syamsu min masyriqiha, sampai kemudian matahari terbit di tempatnya. Ya, waktu syuruk. Thumma qama fa shalla rak'atain, kemudian dia bangkit salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Ka iso umrah iki dilazimkan, ka iso haji iki dilazimkan. Ya, saya kono bingung dipanggil Pak Haji, awake dhewe gak usah, tapi pahalanya tetap ini. Rugi kalau seandainya habis salat subuh mumpung kumpul kemudian langsung ngecer mulai. Salat 2 rakaat. Jaga jangan sampai kemudian kita hadas atau batal wudunya. Itu tantangannya di situ. Tayyib para jemaah, mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang bisa maaf. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Tanda diterimanya puasa karena yang kedua jam disunahkannya sahur. Baik, terima kasih. Bagus ini. Tanda terimanya puasa. Apa tanda terimanya puasa? Tanda terimanya puasa seorang itu muncul sifat kepada dirinya. Selain puasa itu tadi tidak melanggar syariat, tidak batal, ya, ada nilai tambahan kebaikan pada diri orang ini. Selepas Ramadan
orang ini ada amal istiqomahnya. Tidak sebagaimana orang-orang yang lainnya. Wis kak nak masjid mana, wis kak ngaji mana, kak sembahyang bengi mana. Kita ambil apa yang bisa kita munculkan untuk kemudian kita abadikan. Itu tandanya. Ada tambahan nilai kebaikan yang kita rasakan. Ada ketakwaan yang melekat pada diri kita. Itu tandanya puasa diterima insyaallah taala. Yang kedua, bagaimana sahur yang terbaik? Sahur yang terbaik yang paling akhir. Ya. Kata Rasulullah, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan puasa. Kalau sahur jam 12. Rek mulai rek turun-turun tak sahur dhisik. Enggak ada. Sahur itu di akhir. Kata seorang sahabat ketika siapa? Anas bin Malik kalau enggak salah, saya lupa. Dia pernah buka sahur bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian azan. Rasulullah bangkit sholat. Kata sahabat yang tanya, berapa jarak antara beliau sahur dengan sholat? 50 bacaan ayat. 50 bacaan ayat. Bahkan pernah Rasulullah mendapati, kalau nggak salah, Umar bin Khattab azan, dia masih ada makan, tetap makanlah. Ya. Jangan segera selesaikan, baru kemudian apa? Kemudian ya sudah selesai. Artinya sebelum la ilaha illallah kita sudah selesai. Dan kemudian masih gini azan tutup, enggak. Ini menunjukkan waktu terakhir itu yang paling utama. Tasahharu kata Rasulullah. Jangan sampai kita meninggalkan sahur. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Walaupun kalian cuma sekedar minum air putih biasa. Fa inna fis sahur barakah. Karena sahur itu ada keberkahan. Sewar aku. Guys, bangun aja. Bismillah, minum air putih. Alhamdulillah, kan enak. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.